Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Ini video keempat, ya, perjalanan riset saya, catatan riset saya. Sebenarnya catatan pribadi ya, teman-teman semuanya. Agar saya pribadi dan keluarga selalu mengingat bahwa hari ini, eh, tepatnya bukan hari ini ya, tanggal 24 Mei kemarin, kami sekeluarga memilih, memutuskan keputusan yang cukup eh, sangat mungkin nanti merubah kami gitu ya, merubah lifestyle kami, merubah hidup kami, merubah jalan kami gitu ya, bermasyarakat, berkarir, bagi saya, berbagi istri, tempat anak-anak belajar, tempat kami juga belajar. Jadi ini istilahnya adalah eh, perubahan yang besar-besaran di keluarga kami. Jadi agar kami selalu melihat ini sebagai bentuk eh, momentum perjuangan, momentum perubahan, serta kami mungkin nanti akan melihat dokumen ini sebagai bentuk apresiasi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menunjukkan kami, dan mungkin pengingat kami ketika kami nanti merasa perjalanan begitu berat, merasa pilihan kami begitu sulit, insya Allah apapun yang dipilih hari ini adalah karena izin Allah Subhanahu wa taala. Oke, hari ini kita ke alasan ketiga. Ya, ini adalah surat resign saya. Surat resign saya dan alhamdulillah sudah ditandatangani, dan alasan selanjutnya yang tertulis di surat ini adalah melanjutkan pendidikan, memperbanyak waktu belajar. Nah, ini bagi saya ya teman-teman semuanya, bagi saya. Kenapa saya berkata demikian? Nah, ini sebenarnya berkaitan sama bakat sebenarnya, berkaitan sama sesuatu yang saya senangin sebenarnya. Jadi tapi saya kan baru tes tes bakat itu, baru ketahuan, oh saya ternyata memang berbakat. Itu 2021. 2021. Sedangkan saya sudah merasakan dorongan ini itu sejak awal kali saya dinas, sekitar 2013 2014, bahkan sejak kuliah di kampus di kedinasan dulu itu sudah mulai terusik ini, karena ada ancaman gitu. Ada ancaman saya tidak bisa mengaktualisasikan diri, mengoptimalkan potensi saya. Nah, kalau saya boleh sampaikan hasil tes bakat saya seperti ini teman-teman semuanya. Sebentar saya. Nah, yang pertama input, yang kedua output. Maksudnya adalah input ini adalah orang-orang yang senang mengkoleksi atau menyimpan informasi. Nah, kalau saya informasi sebenarnya, informasi, mengkoleksi apapun, menyimpan apapun sebenarnya, benda-benda dan sebagainya. Tapi kalau saya lebih khusus informasi yang penting. Yang kedua adalah learner, orang-orang yang suka belajar, meskipun tanpa goals. Jadi senangnya adalah mempelajari sesuatu yang baru, menambah wawasan dan sebagainya. Nah, berkaitan sama ini, saya juga menyadari betul bahwa dari dulu sejak SMA mungkin ya, yang kerasa. Sejak SMA, saya itu tidak hanya belajar di kelas ya, tidak hanya belajar di kelas. Ya, alhamdulillahnya belajar di kelasnya masih ketulung ya, masih masih bisa lah masuk masuk ya ya bagus lah ya. Pelajaran kelas juga memungkinkan, tapi saya juga mempelajari hal-hal yang lain di luar kelas, ekstrakurikuler, karya tulis. Akhirnya saya suka nulis, bisa nulis karya ilmiah dari situ. Kemudian suka nulis saya itu akhirnya membuat saya bergabung ke fotografi, kemudian menjepret dan mewartakan ya sama aja. Kemudian suka jurnalistik dan sebagainya. Dan itu saya pelajari di luar jam-jam
sekolah waktu itu. Nah, itu saya rasakan, kemudian saya kuliah, saya juga mempelajari hal-hal yang baru, saya masuk dunia jurnalistik, profesional waktu itu di kampus di Surabaya sebelum saya kedinasan. Kemudian, sering banget belajar dengan topik-topik yang memang saya minati gitu ya, di luar, akademik yang saya ampu waktu itu. Jadi, saya jurusan fisika waktu di Surabaya, kemudian saya sering belajar di kampus lain, bahkan sama teman-teman yang lain ya. Maksudnya di kelas lain gitu ya. Saya dulu suka, informatika, penasaran dengan informatika, saya belajar di situ. Saya gabung pernah di kelasnya teman-teman teknik kimia, sekali-sekali gitu lah, pokoknya seperti itu. Dan saya menikmati beberapa seminar-seminar, karena saya jurnalis kampus ya, akhirnya saya bisa mendapatkan akses untuk mengakses informasi webinar-webinar, seminar-seminar nasional di kampus, gitu. Dan kadang-kadang meskipun berbayar, tapi akhirnya saya dapat gratis gitu, saya menikmati itu. Nah, kembali lagi, memang saya senang, memperbanyak informasi, mengkoleksi dan belajar ya, ini sesuatu tapi tanpa goals ya teman-teman semuanya, maksudnya tidak ada harapan harus, bukan tanpa goals ya, harapannya saya punya ilmunya, kemudian saya bisa berbagi sama orang lain, itu saja sih. Kemudian ya mungkin goals-nya, makin banyak yang dipelajari, goals-nya ya makin banyak yang dipelajari gitu. Dalam artian enggak, goals itu bukan berarti saya harus IPK bagus, saya tidak unggul tapi juga tidak terlalu jelek ya dalam hal peringkat, dan memang tidak mengejar sesuatu, eee, peringkat yang terbaik gitu, nggak ada dorongan saya untuk ke sana. Dorongan saya ya banyak 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 belajar. Nah, berkaitan sama itu, kenapa saya menuliskan, saya memilih untuk resign untuk melanjutkan belajar, untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Mungkin lebih banyak juga belajar secara informal, termasuk belajar, formal, gelar sarjana, misalkan seperti itu ya. Kemudian master, bahkan mungkin doktor dan sebagainya. Harapan saya sih seperti itu. Nah, dengan mudah-mudahan ya Allah meridhoi. Nah, kalau kalau dilihat, dengan seperti itu, teman-teman, eee, saat ini saya belum sarjana, di usia 32 ya, itu sebenarnya pukulan bagi saya pribadi sejak di kampus kedinasan sebenarnya. Karena alasannya bukan karena kenapa-napa, bukan saya nggak pingin ya belajar yang untuk misalkan untuk akademik dan sebagainya, bukan gitu ya. Kalau informal saya terus mencari, saya eee, belajar facilitating, kemudian belajar membuat kurikulum, pembelajaran, kemudian terakhir-akhir ini kan belajar talent mapping begitu banyak ya, mulai basic, kemudian talent mapping dynamics, kemudian advance, intensif, intensif waktu itu, namanya intensif, 90 hari belajar talent mapping, kemudian strength based organization, ini saya mau belajar directive coaching. Nah, yang formalnya itu bukan karena saya nggak pengen sebenarnya, bukan bener-bener bukan nggak pengen. Yang menjadi hal, saya nggak bisa belum sarjana mungkin insya Allah semester ini terakhir. Karena aturan ini PMK 148/01/2012. 2012 ya teman-teman, berarti ini adalah masa terakhir, tahun terakhir saya kampus. Berarti, saya mungkin sudah lulus waktu itu atau mau lulus waktu itu. Dan saya baru masuk 2013. Nah, saat itu memang sudah ketika PMK ini hadir, saya sudah mulai risau. 2 tahun setelah PMK ini, 2 tahun atau 3 tahun setelah PMK ini, saya memang sudah memutuskan, sepertinya saya tidak lanjut, saya tidak sampai pensiun. Artinya memang berencana untuk resign. Nah, inilah yang menurut yang mungkin awal kali
membuat saya tuh pengen selesai. Oh sudahlah, hanya di Kementerian Keuangan yang aturannya sangat ketat ya. Nah mungkin nggak juga di Kementerian Keuangan ya, nggak tahu mungkin ada di BKN juga dan sebagainya. Tapi inilah eh, Kementerian Keuangan. Padahal sebelumnya nggak membatasi seperti ini. Nah mungkin ini akan menjadi seperti kritikan ya. Tapi mudah-mudahan ini kalau pinjam kata Mas Fitra Haris, sahabat saya yang dari kantor pusat juga, kemudian barusan resign beberapa bulan lalu, ini juga menjadi vitamin lah buat Bu Menteri, kemudian pejabat-pejabat yang mungkin mengolah SDM. Bahwasannya saya sebagai mahasiswa dulu masuk di Kementerian Keuangan dengan uh, berbekal belajar diploma satu, ya, itu kesusahan mencapai pendidikan yang lebih tinggi karena adanya peraturan Menteri Keuangan ini tentang izin mengikuti pendidikan di luar kedinasan. Kenapa di luar kedinasan? Saya boleh cerita sedikit karena saya waktu itu sebenarnya beberapa teman-teman dapat tubel ya, dapat tugas belajar gitu ya. Bahkan saya juga diberikan kesempatan sebenarnya untuk mengikuti tes tugas belajar. Artinya saya bisa mengakselerasi syarat-syarat ini gitu ya. Saya tidak memakai syarat-syarat ini. Tapi terbatas. Bayangkan teman-teman ada 1.500 lulusan di angkatan saya. Kemudian ketika penawaran tugas belajar kurang lebih mungkin sekitar 200 atau 300 ya, saya lupa berapa. Tapi itu bukan angka yang banyak ya. Eh, saya lupa pastinya. Tapi mungkin nggak sampai segitu. Jadi itu benar-benar terbatas kuota untuk tugas belajar. Saya waktu itu tahun sekitar tahun 2016 mungkin ya, kesempatan tugas belajar itu, dan ternyata saya nggak dapat karena waktu itu saya punya tandem dan qadarullah tandemnya sedang melahirkan. Jadi ketika benar-benar ada project gitu ya, kemudian projectnya itu masih belum mature, masih banyak kendala, masih banyak bug gitu ya, sehingga sebenarnya harus intensif harusnya saya belajar untuk mempersiapkan tugas belajar itu untuk mempersiapkan seleksi, tapi ternyata uh, porsi saya banyak sekali ke harus mengerjakan itu. Tapi nggak masalah, itu sudah Allah takdirkan seperti itu. Ya mungkin memang jalannya seperti itu, dan akhirnya saya memilih izin mengikuti pendidikan di luar kedinasan. Nah, apa bedanya dengan ini? Kita ke persyaratannya. Kalau tadi tugas belajar kemungkinan besar kita bisa langsung lanjut. Tapi untuk pendidikan di luar kedinasan, untuk PMK 148 ini, syarat ini ya, di pasal 5 kemudian poin 3A ini oke lah, telah bekerja kurang dari 2 tahun pengangkatan sebagai PNS. Artinya misalkan saya 2013 masuk eh, diploma satu ya waktu itu, kemudian saya baru bisa eh, kemudian diangkat PNS 1 tahun ya, biasanya 1 tahun, 2014 berarti, kemudian 2 tahun setelah itu baru bisa eh, ambil pendidikan lebih tinggi. Nah, itu memungkinkan 2016 itu. Masalahnya ada aturan lagi yang harus dipenuhi. Memiliki pangkat paling rendah pengatur muda tingkat 2B atau tingkat 1 atau 2B bagi yang melanjutkan pendidikan D3. Saya kan dari D1 ya, masuk dengan pengatur muda, ya, namanya pengatur muda 2A. 2A ke 2B naik reguler itu 4 tahun, teman-teman semuanya. 4 tahun berarti saya harus menunggu 2013 sampai 2004 tahun, berarti 13, 14, 15, 16, 17, 17. Baru saya bisa belajar T3. Baru D3 ya, teman-teman. Baru D3.
Kemudian selanjutnya masih berlanjut nih, baru D3 dan baru akhirnya D3 butuh waktu sekitar 2 tahunan gitu ya. Tak lulus sekitar 2020 2021 saya lupa. 2021 mungkin ya. 2021 awal. Nah, yang menarik adalah ketika melanjutkan ke S1. Sama menariknya sama. Karena sebenarnya D3 ke pangkat terendah S1 2C itu eh, atau masuk itu sebenarnya ada bypassnya sendiri, namanya UPKP, ujian kenaikan penyetaraan pangkat. Kalau kita sudah punya ijazah, ada tuh ujiannya. Masalahnya tidak setiap tahun UPKP untuk kenaikan pangkat dari untuk yang punya ijazah D3 itu ada gitu. Sehingga saya tidak bisa mengambil kesempatan mengakselerasi itu. Dan kenaikan ke pangkat berikutnya dari 2B ke 2C pengatur itu 4 tahun lagi. Tuh, sehingga saya baru bisa kuliah S1 itu 2021 tahun pas zaman COVID. Jadi saya mulai S1 di usia sekitar 29 teman-teman semuanya. Luar biasa ya, luar biasa. Ini saya agak sedikit menjadi catatan penting gitu. Padahal sayang banget SDM di Kementerian Keuangan sebenarnya SDM yang cukup unggul, seleksinya juga stand ketat. Mas waktu itu D1 pun itu seleksinya 3 tahapan dan saingannya luar biasa. Tuh saya nggak menyayangkan gitu, tapi yang jelas eh, sayangnya di sini, sayangnya kesempatan untuk melanjutkan. Bagi mungkin teman-teman yang masuknya D3 itu mungkin lebih cepat ya. D3 kemudian 2 tahun PNS langsung bisa mengambil S1 ini karena persyaratan 2C-nya kelar gitu ya. Kalau dari STAN, tapi apalagi kalau dari sarjana nggak perlu tunggu lama. Kalau mau naik reguler 4 tahun pun mau lanjut ke tingkatannya lebih eh, tingkatan S1 gitu ya, misalkan S2 gitu. S2 pun langsung bisa gitu ya. S2 pun langsung bisa. Atau mau nunggu mau S3 tinggal tunggu 4 tahun lagi. Itu memungkinkan sekali buat teman-teman yang masuk sarjana dan 2C. Tapi nggak masalah. Saya cuman nggak masalah bagi saya gitu ya. Karena ini sudah terlewati dan qadarullah itu memang jalannya. Tapi harapannya sih memang ini bisa direview gitu ya. Saya juga nggak mau ngambil jalur hukum untuk ini. Saya hanya menyampaikan di sini saja bahwa ini sangat disayangkan teman-teman yang masuknya D1 yang sebenarnya benar juga potensial gitu ya, karena memang kualitasnya mirip gitu dengan yang masuk yang lain, namun kesempatan untuk belajar lebih banyak itu kurang. Dan ini efeknya adalah ke pekerjaan. Jadi pekerjaan yang dia lakukan tidak tidak bisa meningkatkan kompetensinya gitu ya. Artinya yang dia lakukan ya berkisar clerical gitu. Ini yang membuat saya dari dulu memang berkeinginan untuk resign gitu teman-teman semuanya. Jadi harapannya ketika saya resign, ketika saya sudah tidak berdinas gitu ya, ini pun qadarullah saya pindah tugas, kemudian ini lagi akhirnya saya harus mengurus izin lagi gitu ya. Izin belajar itu ketika pindah kantor juga pindah gitu. Dan sampai detik ini, mulai Februari sampai ini izin saya belum keluar untuk S1, nggak apa-apa. Karena ya udah, karena proses izinnya kan karena izin perpindahan ya, karena eh, bukan izin memulai. Kalau memulai memang saya kemarin memang benar-benar pantengin, tapi kalau ini kan izin perpindahan. Oh nggak masalah, saya mau resign, nanti mungkin ketika ijazahnya keluar, ya saya mungkin sudah bukan eh, berdinas nggak dinas di Kementerian Keuangan lagi. Nah, eh, ini yang menarik. Jadi nanti misalkan ya saya berencana bahwa ketika saya sudah kelar S1, saya akan ya insya Allah melanjutkan ke jenjang berikutnya dengan spesifikasi
saya sudah benar-benar bisa pahamin, bahkan mungkin saya sudah mencari ya ke kampus-kampus di dalam negeri yang menarik untuk dipelajarin manajemennya, terutama manajemen SDM. Dan saya sudah melirik dua universitas yang menurut saya uh, menarik kurikulumnya. Satu di UNER, manajemen S2-nya S2 pengembangan SDM. Yang kedua ada di UGM. Di UGM magister manajemennya ada spesifikasi SDM yang kebetulan saya juga akan berencana di sana tinggal gitu. Jadi memang nanti akan saya akselerasi itu. Saya belum tahu. Wallahu a'lam bishawab. Allah nanti yang akan menuntun saya. Saya benar-benar memasrahkan. Belum tahu rezekinya juga dari mana. Betul, saya istilahnya pasrah saja. Saya punya keinginan, punya tekad untuk menambah ilmu dalam rangka nanti akan bisa saya gunakan untuk sharing, gitu, untuk berbagi. Saya ngajar, saya saya sharing ke teman-teman yang mungkin lebih membutuhkan gitu ya, yang membutuhkan, yang belum terinformasikan. Saya akan menjadi perpanjangan informasi lah istilahnya dari informasi yang sudah saya dapatkan sebelumnya. Ya gitu, jadi karena memang berkutat dengan SDM, saya akan mendalami SDM lebih lanjut. Dan mungkin mungkin nggak cuma formal, pendidikan formal, tapi juga saya ingin menempuh pendidikan yang informal yang berkaitan dengan pengembangan SDM atau teknik-teknik bagaimana saya bisa membantu teman-teman untuk lebih potensinya lebih keluar, bisa menjadi kekuatan yang produktif bagi teman-teman baik yang berkarir, belajar dan sebagainya. Harapannya seperti itu teman-teman semuanya. Nah, ini yang ini harapan saya, mudah-mudahan Allah mengijabah dan semoga teman-teman uh, juga berkenan mendoakan, karena saya bukan ya ya saya memang benar-benar rezeki di tangan Allah ya. Saya tidak tidak tahu nanti melanjutkan sampai di jenjang apa, pendidikannya dari mana, biayanya dari mana. Mudah-mudahan Allah memberikan bantuan. Itu aja sih teman-teman semuanya. Saya hanya punya niat dan istri saya juga punya niat untuk mendukung saya untuk melanjutkan pendidikan, dan istri saya melihat potensi saya, dan ketika melanjutkan pendidikan mudah-mudahan bisa lebih baik gitu ya. Itu aja teman-teman semuanya. Ini mungkin sudah lama saya sharing. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan, terutama teman-teman yang mungkin Bapak Ibu pejabat atau rekan-rekan di pengembangan SDM di Kementerian Keuangan, khususnya atas masukan kritikan saya terhadap PMK 148 2012. Mudah-mudahan itu bisa direview kembali dan diperbaiki. Uh, Setidaknya mudah-mudahan ini bisa didengar. Uh, ya, mudah-mudahan bisa memberikan dampak juga bagi teman-teman yang masuk dari diploma 1 gitu ya. Karena pendidikan sejatinya tidak terbatas. Pendidikan adalah hak segala bangsa gitu ya. Amanat undang-undang, baik itu masyarakat maupun di luar, bahkan pegawai. Sebenarnya seperti itu ya. Oke teman-teman semuanya, terima kasih. Saya mohon maaf atas kekurangan yang saya sampaikan. Kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala.